sudah terhubung dengan seorang pemerhati berita Vatikan dan juga sekaligus pemimpin redaksi Sesawi.net, ada Matias Haryadi. Selamat sore, Pak Matias. Selamat sore Mbak Jessica, selamat sore teman-teman pemirsa Metro TV se-Indonesia dan tempat lainnya. Baik, Pak Matias, kita sudah melihat prosesi inaugurasi dan juga liturgi sudah berlangsung sejak tadi dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pak Matias, yang menarik salah satunya ini ada himne Litani Laudes Regiae yang dilantunkan. Apa maknanya dalam pembukaan untuk misa inaugurasi Paus Leo ke-14 pada hari ini? Ya, Mbak Jessica, kita sebagai umat Katolik biasanya melantunkan semacam litani para kudus untuk mohon doa dan berkat dari para santo santa yang sudah kita yakini ada di surga. Sehingga seluruh prosesi ibadat liturgi itu berjalan lancar dan juga katakanlah hasilnya memang kemudian melegitimasi dari apa yang mau terjadi seperti itu. Baik, setelah ada litani yang dilantunkan, kemudian kita akan masuk kepada Ekaristi. Dalam Ekaristi yang berlangsung pada siang hari ini ataupun pagi hari waktu Vatikan, apa saja yang menjadi perhatian? Apakah juga ada pembedanya sejak tahun 2013 lalu kalau kita bandingkan? Saya coba menginisiasi dulu, ini bukan misa pelantikan paus ya. Jadi istilahnya bukan misa pelantikan paus. Paus itu tanda kutip sudah dilantik tanggal 8 Mei yang lalu. Ketika konklav itu memutuskan atau menghasilkan keputusan bahwa Kardinal Robert Francis Prevost itu menjadi penerus tahta Santo Petrus atau Uskup Roma. Sehingga beliau kemudian mengambil identitas nama kepausan sebagai Paus Leo ke-14. Misa konselebrasi hari ini, sekali lagi itu bukan misa pelantikan paus, tetapi misa intronisasi. Jadi perayaan Ekaristi yang mengawali masa kepausan Paus Leo ke-14 sebagai penerus tahta Santo Petrus. Jadi teman-teman kita di Indonesia atau banyak metros itu mengambil istilah yang kurang tepat. Jadi ini betul-betul perayaan Ekaristi untuk mengawali masa pemerintahan Paus Leo ke-14. Begitu kurang lebih. Baik, Pak Matias, kalau kita saksikan bersama apa yang terjadi di depan Basilika Santo Petrus saat ini, apakah benar namanya Parvis di Basilika Santo Petrus ritualnya saat ini? Ya, itu di lapangan Santo Petrus, Mbak. Baik, artinya yang saat ini sedang berlangsung, ini sudah di bagian mana? Itu di depan lapangan Santo Petrus dan juga di depan Basilika Santo Petrus. Baik, jadi, Pak Matias. Venue-nya bukan di dalam Basilika tetapi di luar Basilika. Baik, Pak Matias, kita tahan terlebih dahulu karena kita akan melihat visual terkini yang berlangsung di Basilika Santo Petrus di Vatikan Roma saat prosesi inaugurasi Paus Leo XIV.
To him alone be authority, praise and rejoicing through endless ages of ages. May they have favorable times, and our response will be, may those redeemed by the blood of Christ have favorable times. And now we prepare to begin this liturgical celebration with the In nomine liturgical reading. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Fratelli e sorelle, in questo giorno fatto dal Signore, rinnoviamo la memoria del nostro battesimo attraverso il segno di quest'acqua con la quale saremo aspersi. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Domini Deus omnipotens precibus populi tui adesto propitius, et nobis mirabile nostre creationis opus, sed et redemptionis nostre mirabilius memorantibus, aquam benedicere tu dignare. Ipsam enim tu fecisti, ut et arba fecunditate donare, et levamen corporibus nostris munditiamque preveret. You also made water Aquam the instrument etiam of your tue mercy. ministra misericordiae For through water you condidisti. freed your people from Nam per slavery ipsam and solisti quenched their tui thirst in the populis desert. servitutem. Iliusque sitem in deserto sedasti. Per ipsam novum Through water febus the nunciaverunt proclaimed profete, the new covenant, quod eras you cum were to enter hominibus upon with the human initurus. race. Per ipsam denique, And last quam of all, Christus in Jordane Through sacravit, water which corruptam Christ made naturae holy in nostre the Jordan. substantiam, in You have regenerationis renewed our lavacro corrupted nature in the renovasti. path of regeneration. Sit igitur ec aqua nobis, suscepti baptismatis Therefore, may this memoria, water be et for cum us a fratribus memorial of the nostris, baptism qui we have sunt in received, pascate and baptizati, grant that we may share gaudia in the nos gladness of our tribuas brothers and sociale, sisters who per at Easter Christum have Dominum received their nostrum. baptism through Christ our Lord. Asperges the people represent here those who gathered in St. Peter's Square for this holy
mengetahui lebih dalam terkait dengan Ekaristi inaugurasi Paus Leo ke-14. Saat ini kami masih tersambung dengan Bapak Matias Haryadi selaku pemerhati Berita Vatikan dan juga pemimpin redaksi dari sesawi.net. Pak Matias masih tersambung bersama kami, Pak? Masih, Mbak Jessica. Baik, Pak Matias, kita sama-sama menyaksikan saat ini dibuka dengan berlitani. Tadi dengan bahasanya cukup berbeda, apa makna litani yang tadi disampaikan oleh Paus Leo ke-14, Pak? Itu tradisi liturgis gereja kita, bahwa kita kalau misalkan ada misa perpisahan imam, misa perpisahan uskup, selalu dimulai dengan doa litani itu. Intinya adalah mohon berkat dari Orang Kudus supaya semua berjalan lancar dan apa yang kita mau lakukan itu akhirnya terlegitimasi oleh proses liturgi itu. Jadi bahasanya mau disampaikan dalam bahasa Indonesia boleh, tetapi kalau di Vatikan biasanya memang dalam bahasa Latin ya. Baik, Pak Matias, tadi kita menyaksikan bagaimana litani yang disampaikan oleh Paus Leo ke-14 juga disambut langsung oleh umat yang mengikuti Ekaristi dengan mengucapkan amin tadi. Kemudian pemberkatan pada pembukaan Ekaristi juga dilanjutkan dengan percikan air suci. Apa, Pak Matias, makna-makna dari percikan air suci yang diberikan pada Ekaristi pada pembukaan untuk inaugurasi Paus Leo ke-14? Tentu saja saya mulai dengan kata amin dulu. Itu artinya adalah apa yang kita doakan secara bersama itu kita yakini sebagai hal yang baik dan benar, sehingga kita berharap juga apa yang kita doakan itu menjadi kenyataan, sehingga kita mengafirmasi permohonan doa itu dengan kata amin. Amin itu artinya kata ya, oke, ya, seperti itu. Lantas recikan air suci itu selalu kita pakai dalam upacara-upacara liturgis gereja ini untuk mengatakan bahwa semua yang kita lakukan ini itu mohon berkat dari Tuhan. Karena air suci itu kan sudah diberkati oleh imam, sehingga seluruh prosesi itu juga layaknya menjadi berkat untuk kita semua, dan itu direstui oleh Tuhan. Katakanlah seperti itu cara kampanye. Baik, himne litani bersama Laudes Regiae sudah dilantunkan. Kemudian litani yang disampaikan Paus Leo ke-14 dan juga sudah diaminkan oleh para umat yang hadir dalam Ekaristi inaugurasi Paus Leo ke-14 juga sudah disampaikan, serta juga percikan air suci. Kini selanjutnya apa, Pak Matias? Apakah langsung masuk ke liturgi sabda atau ada nyanyian doa kemuliaan atau mungkin ada mazmur lainnya yang akan disampaikan? Saya belum tahu persis karena semua masih berjalan. Tetapi yang saya mau katakan lebih penting adalah nanti di situ ada dua hal yang akan terjadi, yaitu semacam pemberkatan atau peresmian pallium, ya. Jadi pallium itu melambangkan semacam bahwa Paus itu menjadi anak domba yang disalibkan untuk keselamatan kita semua. Pallium itu sendiri semacam kayak mantel yang terbuat dari wol putih, itu simbol uskup ya. Beliau adalah uskup kota Roma ya. Jadi Paus itu kita sebut juga uskup Roma. Yang kedua adalah cincin nelayan. Jadi cincin nanti akan diberikan kepada Bapak Suci Paus Leo untuk menandai masa atau era jabatan kepausan beliau sebagai penerus tahta Santo Petrus. Nah, di situ ada gambar kunci dan jala. Mengapa ada jala? Karena dalam sejarah kitab suci, Petrus itu kan profesinya kan sebenarnya nelayan. Gitu. Kemudian setelah Yesus bangkit, kemudian Petrus itu dikasih kuasa untuk mengembalakan umat beriman pada zaman gereja perdana. Kurang lebih seperti itu. Baik,
pada hari ini akan ada 2 diakon, yaitu membawa palium, kemudian cincin nelayan, dan juga kitab Injil dalam prosesi menuju lapangan Santo Petrus kalau tadi kita sudah saksikan. Dan Pak Matias, tadi Anda sempat menyinggung terkait bagaimana permadani penangkapan ikan yang secara ajaib saat itu dalam Alkitab kita ketahui bersama ada dialog antara Petrus dan juga Yesus, tapi ada juga yang menarik yaitu terkait dengan dekat altar, Pak. Tadi ada lukisan Bunda Maria. Apa makna lukisan Bunda Maria ada di sana? Kemudian ada permadani antara dialog antara Yesus dan juga Petrus saat menangkap ikan saat itu, Pak. Saya mulai dari yang terakhir dulu ya. Ketika Yesus itu mati, itu seluruh iman para rasul kan guncang. Artinya ambruk. Kepercayaan mereka kepada Yesus yang mereka dulu anggap sebagai tokoh idola sangat karismatis, tapi mati secara mengenaskan dengan cara disalib. Tapi kemudian Yesus itu bangkit. Tetapi ketika Yesus bangkit, semua para murid itu sudah kembali kepada profesi awal mereka. Jadi Petrus yang dulunya nelayan kembali menjadi nelayan. Dan dia mengajak teman-temannya untuk menjala ikan. Dan dalam kisah para rasul, ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasul, itu Petrus dan kawan-kawannya itu semalaman tidak bisa menangkap ikan. Kemudian Yesus menampakkan diri dan berkata, tebarkanlah jalamu di samping perahu. Dan tiba-tiba mereka mendapatkan ikan sangat banyak sehingga jalannya hampir koyak. Baru setelah itu mereka percaya, oh itu yang menyuruh itu adalah Yesus. Nah, pada peristiwa ini kita mengingat bahwa iman mereka yang dulu goyah karena Yesus itu meninggal, mati secara hina, dan kemudian bangkit, sekarang mereka diteguhkan lagi bahwa tokoh idola yang mereka dulu agung-agungkan yang namanya Yesus itu ternyata Tuhan yang mengalahkan maut, sehingga mereka imannya menjadi bangkit kembali, dan kemudian iman gereja perdana ini disempurnakan, katakanlah seperti itu, dalam peristiwa Pentakosta. Sehingga semangat untuk merangkul, semangat untuk mewartakan itu sungguh menjadi daya jiwa yang luar biasa, menjadi semacam elong vital dari masing-masing rasul itu untuk tidak lagi menyerah dalam kondisi apapun untuk mewartakan kabar Give praise to the Lord, for He is good. Itu nilai rohaninya yang bisa kita peroleh dari peristiwa penampakan Yesus kepada para murid yang sedang menjala ikan. Baik. Yang lain-lain saya kurang memperhatikan. Oke, baik Pak Matias, itu adalah makna yang permadani yang sudah disampaikan atau kita bisa lihat bersama langsung dari Vatikan Roma. Pak Matias, tapi tahan dulu karena kita akan kembali memantau langsung terkait dengan inaugurasi Paus Leo ke-14 di Vatikan Roma yang tampaknya saat ini sedang dilantunkan mazmur dalam Ekaristi inaugurasi Paus Leo ke-14.